Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amal. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa habibina wa syafi'i qurrati a'yunina wa azimina Muhammad sahibil jamali wal kamal wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumi liqa'ir rahman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan keluarga Pondok Pesantren Lubul Labib, keluarga besar semua, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Lubul Labib Hadratal Walid Kiai Al-Haj Muhammad Mabsutatan Mi'ad hafizahullah wa ra'ah wa adama baqa'ahu bitamamis sihah wal afiyah. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah perkuatkan langkahan kakinya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa kepada kawan-kawan santri, adik-adikku semua, kawan-kawan santri Pondok Pesantren Lubul Labib, umat kebanggaan baginda Nabi besar Muhammad, yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mentakdirkan kita semua untuk berjumpa kembali dalam acara apa? Muhadharah. Malam Selasa itu muhadharah dengan tartil ya. Acara muhadharah yang dimana acara ini menunjukkan acara untuk mengasah bakat santri, mengasah bakat santri untuk menjadi pendai, untuk menjadi dai-dai yang dibutuhkan oleh umat. Maka saya minta kepada teman-teman, jikalau kalian ditunjuk untuk berpidato di tempat ini di depan teman-teman semua, jangan pernah menolak, jangan pernah mundur. Jakun pidato, la pidato cereng laki ban kana. Laki-laki itu harus berani, harus tidak boleh takut, tidak boleh cemen, harus berani tampil. Kenapa? Untuk mengasah bakat, terlatih mental kalian. Pidato ini tidak bisa kalau tidak dilatih. Ya, paham ya? Orang tak pernah nego mic pas langsung nego mic ya dan reng benya. Abo ngeter kana. Mon perlo semaput. Jamon perlo sokore ngak rasan tak nyeting ke beber. Iya. Badereng lake paksa bibinin. Contoh, misal Ejo tajo bisa bini, ayo mas, pidato tampil, jangan sebini. Pokon kudu tampil, tajo ke panggung, mancing kana. Assalamualaikum, jadi ya.
warahmatullahi. Sebenarnya saya tidak bisa berpidato karena saya ditarik-tarik sama istri, akhirnya berdiri. Karena ditarik-tarik sama istri, berdiri saya. Maklaman. Orangnya yang berdiri maksudnya. Dama pikirna bajir ya. Begitu. Tidak bisa, makanya harus dilatih. Jagun karo kakanyan tibi. Anggap patokan kapi make diodi. Ego jelok salah mas. Beda kadang orang pidato bisa mangkat tak bisa notop kan. Pidato dari aduknya man, Assalamualaikum, kita menjadi umat kebanggaan baginda Nabi, kita harus menunjukkan tali persaudaraan. Dibudin pas ngucap no topa salamah. Summas salamu ala sayyidina Muhammad. Summas salatu wassalam. Ada mah ngucap salam tak bisa. Sudah biarkan. Saya dulu di pondok seperti itu. Makanya kalau ada teman-teman tunjuk daerah A ini, daerah B ini, maju, hajar sudah. Siap? Mak lecak siapa kena? Siap? Ada iya. Saya ingat dah, siapa abai tak boleh nolak ya. Kedua kalinya salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada sang reformis dunia, beliau Sayyidina Muhammad, yang dimana beliau yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul hanifil Islam. Semoga kita semua diakui menjadi umatnya, amin. Kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat, amin ya rabbal. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah, tema kita pada malam hari ini adalah mempelajari dan memahami seputar selapan. Apa selapannya dengan? Selapan itu mun bahasa kitab itu namanya Akikoh. Akikoh bahasa Arab diterjemahkan kepada Madura menjadi akikah. Itu adalah merupakan tradisi umat Islam yang dimana diatur di dalam syariat. Arya sango kana. Kalau saya jelaskan panjang lebar tentang akikah, takut-takutnya nanti kalian tinggal di bapak kelopai. Untuk pertama, saya ingin memberikan beberapa tips kepada teman-teman untuk menjadi anak yang baik. Karena ini kan masih anak semua, betul? Apakah sudah beranak? Beda sendi anak. Siapa macam beda jadi? Karena kita semua menjadi anak, maka kita harus menjadi anak yang soleh. Gak ada yang solehah ya. Nah laki kafi. Bagaimana menjadi anak yang soleh? Menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Beda situng cerita kana. Beda ceretan beda reng lake ngatuh ke Sayyidina Umar bin Khattab. Beda pak bapak di anak andria meler sarakan. Mengadu kepada Sayyidina wahai Umar bin Khattab, saya ini punya anak, aduh tak kelar saya ngobu anak kula Nabi siapa? Sayyidina Nabi takir Imam Amirul Mukminin. Anak saya ini meler sekarang, tambeng banget.
Kerjaannya itu dia main, jarang sholat, bahkan dia sering mencuri buah-buahan milik tetangga. Badai saya ngecoan paun tetangga. Itu zaman dulu sudah ada. Di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab bilang kepada anak ini, anak sampeyan itu namanya siapa? Siapa nama anak sampean? Kebetulan nama anaknya itu bukan nama yang bagus. Nama anaknya itu pas cek tepat, namanya itu Khaffaz. Khaffaz. Khaffaz itu kalau dilihat artinya Khaffaz itu kelelawar. Do tiba ada lebih kelelawar. Aja keng Arab je ya. Mau ni Amerika jadi ada ti Batman. Karena manusia kelelawar. Abu Bahada lah enggak kelelawar. Kerjaannya itu main, nyapsap ke paun tetangga. Mari jeria iamuk meloloh sampai dilaporkan kepada orang tuanya tak bebe. Ngocak Sayyidina Umar, obe nyaman ya. Cak beri nyaman saya coba. Kasih nama yang bagus. Siapa? Beri nama Abdul Malik. Kenapa kok Abdul Malik? Oh, supaya menjadi hamba Al-Malik yang menjadi raja. Kapan deti budak ya berarti nasib deti budak. Tidak menjadi raja. Beri nyaman malaikat. Siapa? Nakir. Israel. Kalau guru-guru saya, mas-mas saya di Sidogiri itu banyak namanya yang diambil dari namanya malaikat. Ada mas saya itu Mas Jibril. Ada juga Mikail. Saya ada Israel bi Israfil. Pola dinak bade deki tak apa-apa. Siapa malaikat penjaga surga? Malaikat Ridwan. Bagus. Tafaulan dengan nama-namanya para nabi. Siapa namanya? Namanya Dawud. Siapa namanya? Namanya Nuh. Siapa namanya? Ibrahim, Ismail, Yahya, Ilyas. Makanya sebaik-baiknya nama, ya, sebaik-baiknya nama itu adalah nama yang diawali dengan Ahmad dan nama yang diawali oleh Muhammad. Makanya kalau ada nama kalian mau nyaman kare kadung coba setia. Siapa nyaman Tukiyem misalnya. Siapa nyaman Banjong? Nyama kula Sunanto misalnya. Obe beri nama si Arabia. Beri nama siapa? Umarul Faruq. Apa? Marenoron engak Sayyidina Umar bin Khattab. Beri nama siapa? Abu Bakar. Apa ma Abu Bakar? Ya male pada bi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kasih nama-nama orang soleh, nama-nama yang baik, maka tidak ada lain ini supaya menjadikan anak menjadi anak yang soleh. Pertama, ya ngak ya. Montro deti orang soleh nomor situng nyaman pada ti nyama siapa bagus. Kemudian yang nomor dua, kata Sayyidina Umar bin Khattab, istri sampean itu kayak siapa? Bagaimana sikap istri sampean? Caan Sayyidina Umar. Dek ka bapak saya mengeluh gelek atas kenakalan anaknya tadi. Maka dia menjawab kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Mohon maaf Sayyidina Umar.
istri saya itu adalah istri yang tidak bagus, istri yang kurang baik pekertinya, istri yang kurang bagus akhlaknya. Oh ya pantas. Cek embun anak sampean ngakene ka, ya cek ngarep sekeluar dadi barang bagus. Dimana beda produk Samsung mah keluar Xiaomi. Tada kan? Mun Samsung mah keluar HP Samsung. Produk Eropa mah keluar bareng Eropa. Dimana beda produk Eropa mah keluar Cina. Jadi itu tergantung daripada pabriknya. Mun pabrik bagus, maka yang keluar juga bagus. Iya. Karena ketika ibu ini ayyunaqqiya ummah, ketika ibunya ini merupakan ibu yang baik, ibu yang bagus, ibu yang bersih, maka akan melahirkan anak-anak yang baik. Pasti itu sudah. Berarti nomor situng gelaknya mana bagus. Ayyuhassina isma. Nomor 2 ibuun bagus. Mun ibuun ahli taat, maka nanti anaknya menjadi ahli taat. Ibunya ahli sholawat, maka anaknya jadi ahli sholawat. Coba kita lihat di kota Hadramut Tarim. Perempuan seumur hidup itu keluar cuma 3 kali ya. Seumur odik keluar teloka. Pertama ketika masih kecil. Masih kecil belum tamis, masih digendong itu keluar. Pelik ada lah, tak pernah ia besreng lake. Apa boleh main TikTok, tak ada. Pray. Apa yang menjadi pegangan? Al-Quran. Itu kalau perempuan di Hadramut. Mari dia keluar boleh bila? Keluar yang kedua ketika menikah. Ketika menjadi arus, ketika menjadi manten. Yang ketiga keluar yang terakhir dalam umur hidupnya. Yang ketiga dia keluar ketika menjadi mayyitah. Ketika dia menjadi jenazah. Ketika dia sudah meninggal dunia. Ajri ya kun keluar kan. Tak ada ping shopping, tak ada. Bahkan mereka ketika menyusui, kalau perempuan Hadramut itu ada yang dengan mengarang kitab. Nyusui ngarang kitab kan. Tak heran kalau anak-anaknya menjadi ulama besar pengarang kitab. Mundeng tuan Kobiban kan nyusui kadang tempat nego TV, tempat amur jemur kelambi, ya kan? Nyusui bukan dalam keadaan yang baik. Itulah ayyunaqqiya ummah. Ibunya harus dari ibu yang baik. Yang ketiga, katanya Umar bin Khattab, muntero anak je bagus. Wa yu'allimuhumul kitaba was sunnah. Anak didik itu diajarkan Al-Quran dan hadis. Karena di dalam hidup ini, kehidupan dunia, al-hayah al-basyariyah, kehidupan manusiawi ini semua, itu aturannya ada dalam 2 ini. Hanya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Wes, sekarang kita ngaji masuk ke pembahasan. Apa tadi? Berbicara tentang selapan atau akikoh. Paling pertama yang perlu diketahui oleh adik-adikku semua, akikah itu merupakan kesunahan di dalam Islam. Jadi akikah itu hukumnya sunnah. Kelak beda senyinggung jan. Akikah itu kapan dilaksanakan? Akikah atau selapan itu dilaksanakan pada hari ke berapa? Boh, macam benyakan.
hari ke-7 dari kelahirannya. Macam tahun 25. Ya. Kalau secara bahasa, secara etimologi, akikah itu biasanya rambut yang ada pada bayi itu dipotong. Ya, itu namanya akikah. Jadi mun beda bayi ki puru lahir obun kembel. Ben ngala gunteng kala obuun sukuni sabe palaen. Itu secara bahasa namanya akikah. Sedangkan menurut syara, akikah itu adalah merupakan ma yuzbahu inda halqi sya'rih. Adalah merupakan sesuatu yang disembelih, yakni binatang. Binatang yang disembelih ketika mencukur rambut bayi. Jadi saya beli, itu namanya akikah. Kenapa mas kok harus akikah? Kenapa kok orang lahir itu harus diakikahi? Iya, karena akikah itu memang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad, apakah Nabi melakukan akikah? Ya, Nabi juga melakukan akikah. Kepada siapa Nabi melakukan akikah? Nabi melakukan akikah kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Karena Nabi Muhammad adalah seorang kakek daripada Sayyidina Hasan dan Husain. Jadi Nabi itu mengakikahi Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Bahkan dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengakikahi dirinya sendiri. Jadilah di situ muncul kesunahan akikah. Akikah itu dilakukan ketika seorang bapak atau al-aqu, orang tua yang memiliki anak itu mampu untuk mengakikahi seorang anak. Jadi kalau laki-laki bayinya sobi itu sunnah menyembeli 2 kambing. Nah, kayak enggak ya? Mundeng laki saya beli berapa bin? 2. Kalau laki-laki yang disembeli 2. Mas, mun misalnya nyembeli sape oleh bedo ulama sing oleh aki. Mun soki tak apa sape limusin, lempoh boleh. Ada yang memperbolehkan. Di sebagian keterangan ada yang memperbolehkan. Kemudian untuk jariyah, untuk anak perempuan itu disunnahkan akikah dengan 1 kambing. Jadi namanya itu akikah. Dadi mun bede keben saya beli itu namanya akikah. Mun bisa akikah mun mampu, mun musir. Ya, mun seakikah aja musir mampu untuk mengakikahi, maka lakukanlah sunnah. Tapi kalau tidak mampu boleh ditunda. Boleh ditunda sampai kapan? Bisa sampai anak itu pokok masih belum balik. Jadi seorang bapak, orang tua mengakikahi anak itu tergantung daripada kemampuan dirinya. Misalkan bayinya punya uang, derma mas mon misalnya di anak nih ke anak di obeng, mak bisa di obeng, alah ko emang, beri mas-masan bi emban, senga mas ria dintang kompoi, benedin ban, bagi ketang kompoi ria selake bego ya, benedin ban,
Seibeki mulai kibade dalam tabuk misalnya. Pas keluar otomatis kan soki lah. Ndi pes pas karena bapak melarat tak mampu jual emas saya ke bayi akikah. Dah boleh. Harus uangnya sendiri. Mun misalnya paksa aki mas terus aki. Ngakui pesen anak saya selamatin. Bagaimana? Ya tanggung jawab, nanti dia harus mengganti. Jadi begitu. Tidak boleh diambil daripada hartanya anak yang dilahirkan. Mungkin itu bisa dipaham? Nah. Waktu melaksanakan akikah yauma sabi'ihi, yaitu pada hari ketujuh daripada kelahiran seorang bayi. Jadi mulai dari arembi keluar bitong, hari ketujuh dilaksanakan akikah. Tingpon mareh melek embi duaan beli mon laki anak atau membeli kambing satu karena anaknya perempuan, lantas dagingnya mau diberikan ke siapa? Dibagi-bagikan ke siapa? Maka daging yang dibuat untuk mengakikai anak itu dibagi-bagikan kepada tetangga yang fakir, tetangga yang fakir dan tetangga yang miskin. Mun si soki tak usah beri semelara. Mun misalnya cukup setisa seblok, yaitu setisa jadi lah. Intinya diberikan kepada yang tidak mampu. Dan juga ini hampir sama dengan kurban kawan. Hampir sama dengan kurban. Jadi binatang kambing yang akan disembelih di dalam akikah itu tidak boleh kambing yang mempunyai aib. Tidak boleh kambing yang mempunyai kekurangan. Jadi umurnya harus umur yang sudah boleh untuk disembelih. Kemudian postur tubuhnya ya besaki mak tepang selaja sokon lah, nyari se kena, nyari se normal. Jadi umurnya fisik daripada kambingnya itu sehat sebagaimana di dalam kurban. Maka kambing yang mau digunakan di dalam akikah itu adalah kambing yang normal, yang sudah tua umurnya, kemudian tidak ada aib yang mengurangi akan kekurangan daripada daging dari kambing. Wes. Ada lagi kesunahan tulang di dalam kambing yang digunakan untuk akikah. Wes, terakhir perhatikan. Malih paham. Tulang ambil saya beli ya. Ya, tulang kambing yang hendak disembelih untuk digunakan akikah itu tidak boleh dipecahkan. Tidak boleh dipatahkan. Jangan dipatahkan. Ya gimana ya biasa, tak usah perusak, tak usah cacat, tak usah corup ancur lah. Itu lebih sunnah, lebih baik kata penjelasan daripada ulama fikih. Lah biasanya kita tahu kalau ada anak yang lahir biasanya disunnahkan bagi seorang bapak atau orang tua kepada bayi yang telah lahir yang keluar ke dunia itu disunnahkan untuk mengazani. Azannya di telinga kanan, kemudian di telinga kiri itu diiqomai. Jadi azan, mari azan komat. Tak pati bisa azan mas, ya tak apa-apa, tak kudu nyaman. Pokok lafaz tepak. Allahu Akbar Allah, tak kudu azan Mekah aja.
Kudu adzan Mekah, kudu adzan yang ngaidin anak-anak si muadzin. Wo ya kudu nyelok muadzin tereng. Adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mun kelopai beda kadang punya ini kejadian. Beda kadang beda viral sebenarnya. Ada bapak anaknya lahir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah takbir. Yang betul itu dengan ada. Mon boynya mana ada rupanya aman male anak itu jadi anak soleh lah. Diharapkan supaya anak itu menjadi anak yang baik. Mon bisa azan Mekah. Allahu Akbar kayak ngabid. Jadi disunnahkan mengadani seorang maulud dari telinga kanan ketika dilahirkan dan diqomati di telinga yang kiri. Mare jeria, mare anak lahir, baru anak itu dicarikan nama. Nama yang kayak tadi yang saya jelaskan di depan, nama-nama yang baik. Nama-namanya orang-orang soleh. Dengan tujuan supaya anak itu menjadi anak yang soleh. Kemudian ini lagi sunnah. Kalian pernah dengar nggak istilah tahnik? Berarti saya tahu tahnik. Tahnik itu memamah bayi dengan kurma. Ya. Deti beda bayi karena bayi itu kan tidak bisa ngenyem, tak bisa akail. Jadi bayi itu ada orang tua. Kalau bisa orang soleh, Habib, Syekh, apa kiai misalnya, minta tahnik. Tahnik itu ngambil kurma dimakan, setelah hancur halus diambil tulang lagi ke bayi. Tujuannya apa? Supaya ada benda, ada makanan yang masuk dari luar ke dalam perutnya seorang bayi. Dan itu disunnahkan di dalam fikih. Jadi saya kira sudah jelas. Jadi hukumnya akikah itu adalah sunnah bagi orang yang mampu. Kesunnahan akikah bagi sobi, ghulam, anak laki-laki adalah dengan menyembeli 2 kambing. 2 kambing itu untuk bayi laki-laki. Terus untuk bayi perempuan jariah berapa? Itu adalah 1 kambing. Kapan dilaksanakan akikah? Di hari kelahiran ke-7 hari. Atau kalau sulit mengartikan umur 7 hari. Ya. Jadi umur 7 hari disunahkan melaksanakan akikah. Kemudian binatang yang disembeli itu disunahkan tidak rusak, artinya buto. Kambingnya itu kambing yang sempurna, bukan kambing yang cacat. Kalau kambing yang cacat itu tidak disunahkan. Jadi disunahkan untuk mencari kambing yang bagus, dengan umur yang sudah mencukupi, dengan fisik yang sudah baik, maka ketika itu disunahkan melaksanakan akikah. Wes dari sini paham? Ada pertanyaan? Masa paham kepi berarti ya? Awas tak paham. Terus yang tadi yang pertama, kalau ingin menjadikan anak soleh, yang pertama apa?
beri nama yang baik. Yang kedua, harus keluar dari seorang ibu yang baik. Oh, cekak berarti. Yang ketiga, adalah mengajarkan kepada anak Alkitab, Al-Quran dan hadis. Maka insya Allah itu menjadi anak yang soleh. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang membahagiakan kepada orang tua. Kita semua tidak menyusahkan orang tua, kita membahagiakan beliau dan kita mendapatkan ridha beliau, sehingga dari ridha beliau memunculkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tidak ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya kira sudah cukup. Cukup Ustadz? Ya, pesan saya kepada teman-teman yang semangat ngajinya ya, yang semangat ikut kegiatan, yang semangat ngaji, semangat sekolah. Jadi itu adalah merupakan kebaikan kepada diri kalian. Paling nikmat itu, nikmat yang besar adalah ketika kita ditakdirkan oleh Allah berada pada kebaikan. Dikatakan di dalam hadis, innal malaika la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayapnya di bawah naungan santri-santri yang mencari ilmu. Kalian jasadnya duduk di atas keramik, duduk di atas sajadah. Namun hakikatnya kalian itu duduk di atas sayap-sayap para malaikat. Bayangkan sayapnya malaikat, satu sayap malaikat situng itu besarnya menutupi dunia. Bener Indonesia bener dunia. Ceking mongku area dunia. Sayap malaikat lebih raja. Situng saya bisa nutupi dunia si raja ngari. Situng mondua. Ya pas tak ada sekali. Maka santri itu dijaga oleh para malaikat. Mun beun macam, mun beun ela sale orang. Mun pas malaikat tak terima kana. Bodoh orang jangan jaga santri. Pas malaikat tak terima. Pas akibes sekalian bisa apa? Saya ingat jadi ya saya pa malaikat. Menekun mate orang, legrek bireng orang. Iya, kenapa? Karena sayap malaikat itu besar. Jadi sedangkan seorang santri itu duduk. Jadi kamu jalan, ada ibi sayap malaikat. Makanya, kayak cek mak ngelama. Mundeti santri tak gena malaikat pegel. Ngamuk ke ban. Kibeng sekalian. Langsung elang bi teko-teko bas. Benih kuntak si oleng, orang oleng gitu. Oleng. Ya, semoga mendapatkan ilmu manfaat. Kita berdoa. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan. Barokah ilmunya. Barokah umurnya. Barokah segala aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Hadza maktafaitu qawli aqulu lakum syukran jazila. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.